Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Anggurah Putra Noto. Saya dari jurusan Kimia Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan uh, materi produksi minyak atsiri yang ada di Indonesia, atau dengan kata lain industri minyak atsiri di Indonesia. Ya, sebelum kita jauh-jauh terkait dengan industri minyak atsiri di Indonesia, yang kita ketahui bersama bahwa minyak atsiri merupakan salah satu hasil sisa proses metabolisme dalam tanaman yang terbentuk karena reaksi antara berbagai persenyawaan kimia dengan adanya air. Minyak tersebut disintesis dalam sel kelenjar pada jaringan tanaman, dan ada juga yang terbentuk dalam pembuluh resin, misalnya minyak terpentin dan dari pohon pinus. Kemudian minyak atsiri selain dihasilkan oleh tanaman, juga dapat terbentuk dari hasil degradasi trigliserida oleh enzim atau dapat dibuat secara sintetis. Kemudian terkait dengan komposisi yang digunakan dalam industri minyak atsiri, di mana sebagian besar komposisi minyak atsiri tersusun dari senyawa terpen, merupakan suatu metabolit sekunder, di mana terpen merupakan senyawa alami yang strukturnya dibagi dalam satuan-satuan isopren yang dengan rumus kimianya yaitu C5H8. Kemudian satuan isopren saling bergabung sehingga membentuk rantai yang panjang. Itulah bahan baku yang digunakan. Kemudian keterdapatan bahan baku. Jadi tanaman penghasil minyak atsiri ini diperkirakan mencapai 150 sampai dengan 100 jenis tanaman yang bisa menjadi sumber dari minyak atsiri sendiri. Selain itu, juga dapat bersumber pada setiap bagian tanaman, entah bagian daun, akar, biji, bunga, batang, dan buah. Kemudian preparasi bahan baku yang digunakan ataupun diterapkan sebelum melakukan produksi, di mana sampel terlebih dahulu dibersihkan, kemudian dikeringkan ataupun diangin-anginkan dan dipotong-potong kecil, kemudian dideterminasi di laboratorium supaya akan lancar ketika dilakukan produksi. Kemudian proses produksi di sini terbagi dengan 3 tahapan. Yang pertama water distillation, kemudian water and steam distillation, kemudian steam distillation. Ya, untuk water distillation sendiri ataupun metode destilasi air, mana destilasi air dilakukan jika bahan yang akan disuling berhubungan langsung dengan air mendidih. Bahan tersebut kemungkinan akan mengembang atau mengapung di atas air atau terendam seluruhnya, tergantung berat jenis dan kuantitas bahan yang akan diproses. Kemudian tahapan yang kedua yaitu water and steam distillation atau air destilasi air dan uap air, di mana tujuannya dengan destilasi uap air dilakukan dengan menempatkan bahan tanaman dalam suatu tempat yang bagian bawah dan tengahnya berlubang-lubang dan ditopang di atas dasar alat penggilingan. Bahan tanaman ditempatkan di atas alat penggilingan yang diisi sedikit air di bawahnya. Air kemudian dididihkan dengan api menggunakan pemanasan kompor bertekanan. Tujuannya adalah bahan tanaman yang disuling hanya akan terkena uap dan tidak terkena air yang mendidih. Kemudian untuk tahapan yang ketiga yaitu steam distillation, di mana steam distillation ini destilasi uap digunakan untuk mendapatkan sari serbuk simplicia yang mengandung komponen dengan titik tinggi pada tekanan udara normal. Perlakuan dengan cara pemanasan kemungkinan akan menyebabkan zat aktif merusak. Untuk mencegah hal tersebut, maka penyaringan dilakukan dengan destilasi uap. Destilasi uap adalah metode destilasi yang digunakan untuk mengisolasi minyak atsiri dari suatu senyawa simplicia. Itu beberapa 3 tahapan proses produksi ya, yang bagaimana caranya untuk bisa mengambil minyak atsiri dari tanaman-tanaman ataupun sebagai sumber dari minyak atsiri. Kemudian yang terakhir yaitu terkait pengolahan limbah dari industri minyak atsiri, di mana limbah padat yang menumpuk ini apabila tidak diolah dan lanjut akan mengganggu pemandangan, menghabiskan space lokasi penggilingan, bahkan menimbulkan pencemaran lingkungan. Salah satu usaha yang telah dilakukan untuk mengurangi penumpukan limbah padat tersebut adalah dengan memanfaatkannya sebagai bahan bakar.
Jadi, alternatif lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dilakukan konversi limbah padat sisa penyulingan minyak akhirin menjadi pupuk ataupun produk pupuk kompos organik. Jadi, limbah tadi dimanfaatkan sebagai pupuk organik sebagai cara untuk mengolah limbah dari industri minyak akhirin. Mungkin demikian terkait dengan industri minyak akhirin di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.